Jumpa kembali di MTD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan gitu dengan judul Market Kehidupan Tampak Jika Mau dan Mampu Lakukan Firman Tuhan gitu. Judulnya itu. Jadi market mungkin teman-teman tahu ya, market itu jadi kalau kita lihat di satu mall gitu ada pameran masalah perumahan gitu, biasanya kan dibuat satu market gitu, meskipun sebenarnya perumahan itu belum sama sekali dibangun teman-teman. Jadi cuma melalui market ini kita bisa melihat kita ini mau pilih yang mana gitu. Nah ini maksud saya, yang namanya kehidupan kita itu ada seperti itu teman-teman. Jadi firman Tuhan itu adalah ya market dari apa yang kita akan alami dalam hidup ini teman-teman. Nah ini saya coba bacakan dulu di cerita Kitab Daniel teman-teman, Kitab Daniel pasal 4 ayatnya 10-12, dan juga nanti dilanjut lagi teman-teman, Kitab Daniel juga pasal 4 juga, tapi ayatnya 13-27. Ini cerita apa yang dialami oleh Raja Nebukadnezar dalam hidupnya dia itu gitu, sebelum mengenal Tuhan dan setelah mengenal Tuhan gitu. Jadi ada perbedaan di situnya. Nah kebenaran saya juga ada alamin hal seperti ini. Coba saya bacakan dulu di Kitab Daniel 4 teman-teman, Kitab Daniel pasal 4 ayatnya 10-12 aja dulu, cuma hanya 3 ayat teman-teman. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, demikian di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi itu. Ini Raja Nebukadnezar dalam penglihatan dalam mimpi itu melihat seperti itu, ada pohon yang sangat tinggi gitu. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Jadi saking tingginya pohon itu sampai bisa hampir kelihatan di mana-mana teman-teman. Ini cerita dalam mimpinya Raja Nebukadnezar seperti itu gitu. Jadi dia berasa seolah-olah ada pohon yang tinggi sekali kelihatan dari mana-mana gitu. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara gitu. Jadi pohon ini jadi apa ya, tempat kehidupan banyak binatang dan burung-burung gitu teman-teman. Ini diceritakan seperti itu, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya, dan banyak sekali makhluk-makhluk ya karena pohon tersebut ya mendapat makanan. Jadi ceritanya Raja Nebukadnezar bermimpi melihat dalam mimpi itu sebuah pohon yang tinggi sekali. Nah ini yang Nebukadnezar nggak ngerti maksudnya apa gitu. Nah ini ceritanya awalnya saya dapat impresi ini dari teman saya, nubuat dari Cika gitu, teman saya waktu tahun 2007. Nah ini kan berlanjut terus teman-teman, ceritanya itu berlanjut sampai ya 2014 gitu, sampai 2015 saya mulai tergerak lagi untuk aktif kembali gitu, sampai masuk ke 2016 teman-teman, saya mulai aktif kembali masuk ke operasional. Jadi yang tadinya sudah seperti orang bertapa gitu dari 2003, karena nubuatan dari Ibu Maria itu saya seperti bertapa, saya berdiam diri, sampai akhirnya 2015 akhir saya mulai tergerak gitu. Nah 2016 saya mulai aktif gitu, aktif kembali masuk ke dalam berusaha untuk mengadakan terobosan masuk ke dalam operasional gitu teman. Nah ini yang saya alami seperti itu. Nah ini saya coba lanjut teman-teman ke Kitab Daniel teman-teman, lanjutannya Kitab Daniel 4 juga pasal 4 ayatnya 13-27 teman-teman. Oke, kita coba baca teman-teman di Kitab Daniel 4 ayatnya lanjut 13-27. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Ini mungkin bahasa dari mulai ayat 13 saya ganti ku itu jadi Nebukadnezar ya teman-teman, jadi supaya bisa lebih gampang dicerna gitu. Atau ku itu ganti kita aja gitu. Jadi ku di sini anggaplah kita yang ngalamin seperti Raja Nebukadnezar gitu. Kemudian dalam penglihatan yang kita dapat di tempat tidur kita itu tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit gitu.
ia berseru, si orang kudus ini berseru dengan nyaring, demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya, biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya gitu. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang gitu. Jadi tunggulnya jangan dihabiskan teman-teman. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi pohonnya cuman batangnya udah nggak ada, tinggal sisa tunggul dan akar aja, tapi tidak ditebang habis. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi gitu. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang gitu. Demikianlah berlaku atas kita gitu sampai 7 masa berlalu. Jadi Raja Nebukadnezar itu alamin seperti ini teman. 7 tahun itu dalam proses gitu. Bagaimana Tuhan merubah pola hidup yang lama menjadi pola hidup yang baru gitu. Pola hidup yang lama yang hanya berfokus kepada egonya Raja Nebukadnezar, sekarang Tuhan robah menjadi tidak ego ke diri sendiri, tapi lebih bicara dari sisi Tuhan mau apa gitu. Jadi 7 tahun prosesnya seperti itu. Kita ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang yang hidup tahu bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang-orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu gitu. Jadi yaitu satu saat Raja Kalem sadar bahwa apapun juga sebenarnya tergantung dari Tuhan gitu. Jadi Tuhan yang ngangkat, Tuhan yang menjatuhkan, Tuhan orang besar yang Tuhan angkat, orang kecil juga Tuhan bisa angkat gitu. Jadi intinya gitu. Itulah mimpi telah kudapatkan, aku Raja Nebukadnezar. Sekarang engkau Beltasar. Nah ini Belsasar itu berarti Danielnya gitu, dijuluki Belsasar gitu. Katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku gitu. Tetapi engkau yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus itu. Daniel itu dijuluki oleh Raja Nebukadnezar Beltasar. Beltasar itu ya artinya ya dewa yang kudus gitu. Jadi seolah-olah Beltasar itu adalah nama dari orang yang mempunyai roh-roh para dewa gitu, yang kudus. Itu artinya Beltasar itu gitu. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Belsasar, tercengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah Raja Belsasar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Belsasar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku dan maknanya atas seteru Tuanku gitu. Karena Daniel tahu bahwa mimpi yang akan dialami oleh raja itu tidak menyenangkan gitu, tidak mengenakan untuk raja. Jadi Beltasar, si Daniel katakan bahwa ya mudah-mudahan mimpi itu tidak terjadi dalam hidupnya Beltasar gitu, hidupnya Raja Nebukadnezar gitu. Jadi Beltasar, si Daniel itu ngomong seperti itu. Pohon yang Tuanku lihat itu yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah dan buah-buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dahannya bersarang burung-burung udara. Tuankulah itu. Nama Daniel katakan seperti itu, mimpi itu ya untuk si raja gitu. Nah, bahwa pohon yang tinggi itu ya dalam mimpi itu ya diibaratkan ya si Raja Nebukadnezar sendiri gitu. Ya raja Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi gitu. Jadi memang si Raja Nebukadnezar ini mungkin cukup berhasil teman-teman saat itu gitu. Jadi sampai besar sekali gitu. Sampai kebesarannya itu sampai bertambah sampai ke langit, jadi menjulang tinggi sekali, dan kekuasaannya sampai ke ujung bumi gitu. Kekuasaannya sampai kemana-mana gitu. Tentang yang Tuanku Raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit sambil berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai besi dan tembaga, di rumput muda di padang,
di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu. Jadi dalam mimpi itu seolah-olah Daniel tegaskan bahwa pohon itu adalah diibaratkan si Raja Nebukadnezar, dan proses untuk memproses iman gitu ya teman-teman. Kalau bicara Raja Nebukadnezar berarti memproses iman itu disebut di sini adalah sampai waktunya 7 masa berlalu, berarti 7 tahun teman-teman. 7 masa berlalu itu berarti 7 tahun itu. Inilah maknanya ya Raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Jadi Daniel katakan bahwa Tuhan pengen seperti ini loh. Di dalam mimpi itu Raja harus mengalami seperti itu gitu. Inilah maknanya ya Raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuan Raja, Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Coba teman-teman simak gitu. Jadi firman Tuhan memerintahkan gitu, Tuanku, jadi si Raja ya, Raja Nebukadnezar akan dihalau dari antara manusia gitu. Dia akan disuruh bertapa kali, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu gitu, hingga Tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya gitu. Jadi kenapa Tuhan berizinkan atau datangkan ujian cobaan kepada Raja Nebukadnezar seperti ini? Ya maksudnya karena Nebukadnezar tidak ngerti awalnya gitu bahwa Tuhan itu apa dan Tuhan ini siapa gitu. Nah tapi Tuhan pengen supaya si Raja ini berubah gitu, sehingga ya Tuhan pengen seolah-olah si Raja mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, yaitu Tuhan gitu. Jadi waktu itu karena Raja Nebukadnezar kan masih menyembah dewa-dewa teman-teman, politeisme ya. Jadi dia bukan memuja Tuhan, menyembah Tuhan, tapi dia menyembah dewa gitu. Karena zaman itu memang zaman politeisme ya masih seperti itu. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan gitu. Jadi Tuhan kasih waktu gitu, apabila Raja Nebukadnezar itu mengakui gitu ya, mengakui bahwa sorgalah mempunyai kekuasaan, bahwa Tuhanlah yang mempunyai kekuasaan gitu ya maka akan dikembalikan gitu, dikembalikan kerajaannya akan dikembalikan seperti semula gitu. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hari Tuanku, hati Tuanku, lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Nah ini kalau kita menyimak ayat 26 dan 27, jadi kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang, itu dalam arti kata akhir cerita itu ya jadi lebih besar gitu malah teman-teman. Setelah Raja Nebukadnezar mengalami ujian cobaan hidup yang seperti tadi Tuhan firmankan tadi gitu, ibarat pohon tinggi tadi gitu. Ya waktu si raja ini sadar kembali, mengerti akan maksud Tuhan, ya kerajaannya jadi tambah besar teman-teman. Itu satu. Kedua, pengenalan akan Tuhan itu bagi si raja berubah gitu. Ini dicantum di ayat 27-nya teman-teman. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku, lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Nah kalau waktu raja belum mengenal akan Tuhan gitu, rasanya raja ini tidak mengenal kasih gitu. Bagaimana hidup itu harus mengasihi sesama gitu. Hidup ini harus mengasihi Tuhan, dan hidup ini harus mengasihi sesama. Waktu itu Raja Nebukadnezar tidak mengenal akan teori-teori kehidupan semacam ini teman-teman. Jadi pokoknya yang
kayak seperti hukum rimba kan, yang jadi yang kuat yang menang gitu. Nah tapi kalau dengan pola Tuhan kan, Tuhan ajar Raja Nebukadnezar bahwa yaitu harus menunjukkan belas kasihan kepada yang tertindas itu. Dengan demikian kebahagiaan Tuhanku akan dilanjutkan. Dengan demikian kebahagiaan Raja Nebukadnezar bisa dapat gitu. Jadi Tuhan intinya gitu. Jadi bagaimana mengasihi Tuhan seperti mengasihi sesama kita juga, dan juga ya dengan cara mengasihi itu kita akan dapat kebahagiaan hidup. di kitab Daniel, dua kitab Daniel ini ya, Daniel 4 ayat 10-12 yang dibagi dua kelompok dengan Daniel 4 ayat 13-27 itu, kalau saya pelajarin ini kok mencerminkan seperti apa yang saya alami dalam hidup saya gitu, sehingga saya katakan ini firman ini gitu, firman di Daniel 4 ini seolah-olah seperti market hidup saya ini dalam hal yang ini loh. Tapi kalau saya juga alami banyak hal itu, banyak firman-firman lain yang memang ya terkait gitu, terkait antara di dalam firman itu dengan apa yang kita alami dalam hidup kita. Nah itu firman hidup itu seperti itu teman-teman. Bagaimana kita menghidupkan firman itu ya maksudnya begitu gitu. Ya kita melakukan apa yang firman katakan, perintah peraturkan, kita lakukan itu. Nah nanti kita akan alami apa yang seperti firman katakan itu gitu. Nah kalau kita terus berani gitu dan mampu melakukan ini terus, ya lama-lama kita akan tergiring gitu, terarah kepada rancangan dan kehendak Tuhan teman-teman. Kalau kita pertama kita tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, ya kita bagaimana bisa menyamakan gitu, bagaimana kita bisa taat mengikuti perintah peraturan Tuhan kalau kita tidak mengenal dan tidak mengerti firman Tuhan. Jadi pertama dasarnya kita harus mengenal mengerti firman Tuhan dulu teman-teman. Setelah kita mengenal mengerti firman Tuhan, baru kita harus taat gitu, taat melakukan perintah peraturan yang ada di dalam firman tersebut. Nah waktu kita taat melakukan firman Tuhan itu, ya otomatis kita akan masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Jadi urutannya gitu teman-teman, dari mulai pengenalan pengertian akan firman, ya bagaimana kita taat melakukan firman Tuhan gitu teman-teman, dan berlanjut akan masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Nah ini yang saya katakan, kalau orang bisa seperti ini berarti firman itu hidup teman-teman. Firman itu akan menjadi market kehidupan kita. Jadi hampir di semua cerita dalam firman itu bukan cuma cerita dongeng atau legenda, tapi memang itu perintah Tuhan supaya kita bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan teman-teman. Jadi intinya kalau di pengertian saya seperti itu. Jadi betapa bergunanya firman itu, karena firman itu akan menjadi satu alat gitu untuk kita masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan tadi gitu. Nah ini saya coba masuk ke apa yang terjadi dalam hidup saya teman-teman. Jadi terkait dengan kitab tersebut dan terkait dengan apa yang saya alami dalam hidup ini gitu. Nubuatan Cika gitu, kalau teman-teman masih ingat saya cerita Cika teman saya bernubuat kepada saya bahwa cerita di dalam Daniel 4, pasal 4, kitab Daniel pasal 4, 10, 12 ini kan saya dapat dari Cika gitu. Nah Cika katakan ya ini Tuhan mau saya baca untuk Daniel 4 10-12 yang tadi saya baca tadi gitu. Jadi di situ dikatakan bahwa ya memang apa ya kembali lagi, adapun penglihatan yang ku dapat di tempat tidurku itu demikian, di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Jadi jika cuma jelaskan bahwa ya Tuhan anggap saya seperti ini gitu, seperti cerita di Daniel pada tahun 2007 itu loh teman-teman. Ya Tuhan melalui Cika tuntun saya bahwa saya alami seperti kitab Daniel pasal 4 ayat 10-11, 12 tadi gitu. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian, di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi gitu. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Jadi saya diibaratkan oleh Cika itu ya seperti itu teman-teman. Jadi seperti pohon yang tinggi. Tidak beda dengan Daniel mengibaratkan
si Raja Nebukadnezar gitu ya, seperti pohon yang tinggi itu. Jadi mirip-mirip teman-teman. Jadi makanya saya bilang maket kalau kita percaya gitu, kita mengerti akan firman Tuhan dan kita percaya dan taat melakukan firman Tuhan, ya kita akan mengalami proses-proses seperti yang di firman katakan itu teman-teman. Jadi jangan aneh kalau kita mengalami apa yang ada di dalam firman. Nah itu malah bisa menjadi satu pertanda bahwa kita itu hidup benar gitu, karena sesuai dengan apa yang firman katakan teman-teman. Jadi jangan takut teman-teman. Cuman kuncinya kan satu, apabila kita tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, akhirnya kita nggak ngerti apa yang kita alamin itu ada di dalam firman atau tidak gitu. Nah ini yang bahayanya di situ. Jadi tetap kita harus mengenal, mengerti firman Tuhan dulu, dan setelah itu baru kita berani nggak tetap melakukan apa yang firman perintah dan peraturkan gitu. Nah kalau kita berani, ya kita pasti satu saat akan masuk ke dalam perancangan dan kehendak Tuhan. Nah kalau kita terus ngikutin masuk perancangan kehendak Tuhan, ya pasti kita masuk mendapatkan keselamatan akhirat teman-teman. Pasti ujungnya ke situ gitu. Jadi nubuatan Cika tahun 2007 berdampak nyata dalam pengalaman hidup sampai tahun 2014 teman. Berarti kan 7 tahun, mirip-mirip dengan si Raja Nebukadnezar tadi kan gitu. Ya, dimana saat berjalannya proses iman terhadap pribadi dapat bersama dengan jalannya roda usaha gitu. Dimana Tuhan dapat kirimkan keluarga dan tim kerja yang operasi perusahaan dengan baik gitu. Bahkan lebih baik daripada zaman saya sebelumnya gitu. Nah ini yang saya alami itu ternyata dalam proses iman. Ini kan saya anggap kan proses iman gitu. Saya proses iman dari 2003 ke 2007, 2007 tahapan lagi. Kalau 2003, 2007 kan ceritanya mungkin bukan dari firman yang sama teman-teman. Yang saya ceritakan yang seperti Raja Nebukadnezar dalam kitab Daniel pasal 4 10 sampai 27 ini sampai 37 bahkan gitu. Ini cerita saya alamin dari tahun 2007 sampai 2014 menjelang ke 2015 gitu, bahkan mungkin 2015 kali. Jadi 2007 sampai 2014 atau 2015 gitu. Dimana saat berjalan proses waktu itu ya sifatnya pribadi banget teman-teman. Jadi proses iman itu sifatnya saya tangkap proses iman itu adalah pribadi. Jadi antara apa yang saya alami dengan keluarga saya ini tidak sama teman-teman. Jadi Tuhan kirim bagaimana istri saya, bagaimana anak saya, anak-anak saya gitu, bagaimana mantu saya, bagaimana tim kerja saya itu bisa kerja maksimal sekali teman-teman. Jadi bukan berarti saya lepasin operasional terus jadi operasional jadi berantakan, tidak teman-teman. Cuman situasi kondisi ekonominya yang memang agak nggak benar teman-teman. Jadi waktu yang terutama di zamannya mendekati COVID kan tahun 2020 ini kan ada krisis moneter karena COVID ini, ya saya pikir mau saya operasional atau bukan saya operasional sama aja, semua juga akan mengalami hal seperti ini. Tapi kalau bicara dilepaskan dari krisis moneter COVID-19 ya harusnya saya pikir lebih baik daripada zamannya saya, karena kekuatan yang tadinya waktu 2007 kan kekuatannya baru saya sendiri teman-teman. Jadi sebelum 2007 dari awal saya kerja sampai 2007 gitu, yang kerja kan cuma saya pribadi teman-teman dengan tim gitu, dengan tim. Tapi setelah 2007 kan mulai ada istri saya yang bantu, disusul lagi dengan anak perempuan saya yang besar bantuin, susul lagi dengan anak laki saya bantuin, disusul lagi dengan mantu saya gitu. Timnya kan tetap ada, bahkan berubah kan, orang-orangnya berubah menjadi makin baik gitu. Jadi harusnya kekuatan saya pribadi itu Tuhan bisa gantikan minimal dengan yang di pihak keluarga saya itu ada 4 ya, ada istri, ada anak perempuan, ada anak laki, sama ada mantu gitu. Jadi minimal saya itu diganti oleh 4 ini gitu. Nah yang tadi saya ceritakan apa yang saya alami dalam proses iman itu, saya pribadi mengalami itu teman-teman. Tapi istri dan anak-anak maupun mantu tidak mengerti sama sekali. Jadi tetap seperti aneh aja gitu, jalannya aneh gitu. Jadi saya diproses sendiri dalam hal urusan iman dan firman, ya keluarga juga berjalan sendiri dalam mengelola perusahaan gitu. Pengganti saya Tuhan kirimkan sebagai pengganti saya. Proses iman bersifat pribadi, walaupun hidup bersama dengan keluarga, tetapi alami perbedaan pola hidup gitu. Sehingga timbul hal-hal yang tidak terbiasa, seperti misal gitu. Kalau buat saya pribadi misal gitu, ya,
jam tidur aja masalah perubahan jam tidur gitu. Jadi jam tidur saya biasanya larut malam teman-teman. Nah sekarang siang sore-sore sudah tidur karena subuhnya sudah bangun gitu. Jadi pagi-pagi subuh buta itu saya udah bangun. Jam 3, jam 4 itu saya udah bangun gitu. Jadi terbalik, waktu itu kalau saya tidur jam 1, jam 2 malam baru tidur gitu. Ya sekarang terbalik, bangunnya jam 3 atau jam 4 saya sudah bangun gitu. Kalau saya bangun jam 5 sudah berasa kayak cacing kepanasan, sudah terlambat gitu. Jam 4 pun secara saat tentu saya udah terganggu gitu. Jadi yang ideal itu saya harus bangun jam 3-an gitu, baru itu ideal sampai waktu tidur lagi gitu. Itu satu. Begitupun cerita saya kan hobi sekali melihat berita di TV gitu. Jadi saya cuman acaranya nggak senang film-film, saya lihat berita gitu di TV. Nah sekarang hampir tidak melihat teman-teman. Jadi kalau dengan teknologi medsos sekarang beritanya itu bisa dari YouTube gitu, dari YouTube atau dari Google atau dari manapun juga. Akhirnya saya mendengar berita itu lebih ringkas teman-teman, tidak memonitor dari TV, saya monitor dari ya medsos HP saya gitu. Saya monitor itu, jadi yang saya perlu saya cari, kalau yang saya tidak perlu ya tidak. Tapi kalau TV kan perlu tidak perlu kan harus dilihat teman-teman. Jadi TV itu jadi semacam hobi. Nah setelah saya proses iman itu, TV itu tidak menjadi hobi lagi. Saya terbalik membaca firman itu menjadi hobi gitu. Nah waktu itu juga saya senang mendengar musik teman. Kalau di mobil di mana saya dengar musik gitu. Tapi waktu saya mengalami proses proses iman gitu, berubah teman-teman. Jadi mendengarnya khotbah, dan hal ini apa ya? timbul jadi masalah gitu teman. Jadi baik tim kerja saya, baik keluarga saya itu mungkin kesel teman-teman. Ya orang di mobil yang mestinya dengerin musik sekarang disuruh dengerin khotbah gitu ya. Di rumah yang mestinya lihat TV dengerin berita, dengerinnya ya khotbah juga gitu. Sharing soal khotbah segala macam gitu, kesaksian gitu. Timbulnya jadi khotbah juga gitu. Yang biasanya bisa nonton TV bareng-bareng sampai malam gitu, sekarang udah nggak bisa gitu. Jam 9 udah teler, udah jam 9:10 udah tidur gitu teman-teman. Nah ini jadi kehidupannya terbalik semua sehingga perlu penyesuaian ulang. Nah ini yang jadi kendala juga teman-teman. Jadi bukan, ternyata proses iman itu tidak hanya di pribadi kita, tapi juga berdampak kepada keluarga kita gitu, kepada tim kerja kita. Ini jadi berubah semua. Apa yang dialami oleh Nebukadnezar juga dialami, bahkan jangka waktu 7 tahun proses iman pun alami hal yang sama. Jadi kalau saya hitung hampir sama ya. Saya kok ngalami waktu dari 2007 sampai 2014, 2015 gitu. Itu kan kurang lebih 7 tahun teman-teman. Jadi kok hampir sama ya gitu. Nah proses iman selama 7 tahun menghasilkan perubahan sudut pandang rohani, yang mana awalnya hidup dengan andalkan kekuatan jiwa dan diri sendiri, berubah dengan andalkan firman Tuhan dan kekuatan roh Tuhan yang ada pada kita. Jadi selama proses 7 tahun ini, saya pikir Raja Nebukadnezar ataupun saya, atau mungkin yang juga teman-teman sudah alami tapi belum nyadari gitu, ya sudah mengalami seperti itu, perubahan gitu, perubahan mindsetnya, perubahan sudut pandang kita berubah gitu. Yang tadinya kita terlalu ngotot mengandalkan diri sendiri karena memang kita mampu, bukan tidak mampu, tapi ternyata salah gitu. Tuhan tahu ukurannya apabila kita mengandalkan diri sendiri gitu, dan dengan pola pikir sendiri gitu, dengan jiwa sendiri, dengan kekuatan fisik sendiri, ya ada batasnya. Tapi kalau waktu kita mengandalkan firman Tuhan gitu, jiwa Tuhan, pola pikir perasaannya Tuhan gitu di dalam firman Tuhan, dan juga mengandalkan kekuatan rohnya Tuhan, harusnya akan menghasilkan satu kebenaran yang lebih besar gitu. Jadi baik berupa bisnis pun ya, bisnisnya itu akan lebih besar karena dasar-dasarnya sudah dari kebenaran Tuhan gitu. Jadi kita dapatkan dua teman-teman, bisa dapatkan bisnis yang besar dan juga sekaligus kita taat melakukan apa yang Tuhan perintah peraturkan untuk hidup kita gitu. Target hidup
juga berubah gitu. Yang awalnya mencari kesuksesan duniawi menjadi mencari keselamatan akhirat. Tadinya kan nomor satu karena memang tidak pernah mengenal lebih dalam, tidak pernah mengerti lebih dalam akan firman Tuhan, akan perintah peraturan Tuhan. Ya akhirnya kan kebawa tradisi yang dulu, terbawa adat istiadat yang dulu. Karena saya lahir dari keluarga pengusaha, ya nggak lebih-lebih hidupnya hanya parameter sukses itu dari kesuksesan duniawi semata, teman-teman. Nah ini setelah kita mengerti akan firman Tuhan, parameter ini berubah, target ini berubah, teman. Jadi akhirnya kita lebih milih Raja Nebukadnezar juga akhirnya juga akan lebih milih bagaimana mencari keselamatan akhirat lebih penting daripada prioritas mencari kesuksesan duniawi gitu. Nah cuman kan Tuhan katakan apabila kita memang sudah ada di dalam target, dalam jalan keselamatan akhirat, ya tidak mustahil yang namanya kesuksesan duniawi juga mengiringi gitu. Nah cuman kan bentuk kesuksesan duniawi yang lebih sempurna, teman-teman. Jadi bukan cuman ukurannya kaya gitu, kaya harta tahta dan bisa membeli nafsu-nafsu apa yang kita mau, tapi kekayaan ini berubah ditambah dengan ada ya fungsi yang lain, teman-teman. Jadi fungsinya itu bisa lebih luas lagi. Jadi kekayaan itu bisa menjadi ya satu kehormatan, ya satu sukacita, ya satu damai sejahtera, ya bisa berdampak ke umur panjang gitu. Jadi beda, teman-teman. Jadi targetnya itu berbeda gitu. Jadi saya kembalikan lagi, target hidup juga berubah. Yang awalnya mencari kesuksesan duniawi menjadi mencari keselamatan akhirat. Nah ini buat saya pribadi terjadi pada akhir tahun 2015, teman-teman. Jadi 2015 itu saya mengalami perubahan ya untuk mulai mau tergerak gitu. Nah saya nanti tahun 2016 saya baru mulai aktif lagi, teman-teman. Jadi saya pasif itu dari, kalau saya hitung dari 2003, teman-teman, sampai ke 2015 gitu. Jadi ya kurang lebih 13 tahun, 14 tahun gitu, teman-teman. Saya pasif gitu. Ya cuman sebagai fungsi, maksudnya pasif itu tidak di fungsi operasional, teman-teman. Jadi saya tidak pernah ngatur ke lapangan, saya tidak survei ke lapangan apa, saya tidak melakukan itu gitu. Saya lebih banyak ya bergaul dengan firman Tuhan, dengan roh Tuhan gitu. Seperti itu, teman-teman. Jadi 2015 itu udah deket-deket masa pensiun saya, teman-teman. Jadi tahun 2016 ya aktif kembali pada masa pensiun gitu. Jadi kalau kita hitung 2016 saya mulai tergerak lagi. Yang lucu banyak sekali teman-teman dan mentor rohani, teman-teman rohani dan mentor rohani itu memberikan input juga ke saya loh, bahwa kayaknya Tuhan pengen saya gerak lagi gitu, aktif lagi gitu. Nah di dalam hati kecil saya pun saya juga bingung kenapa kok saya mau bergerak gitu. Nah 2016, padahal saya hitung kan kalau 2016 umur saya kan sudah 56 tahun, teman-teman. Sudah masuk ke 56 tahun. Nah kalau secara kacamata duniawi gitu, 55 itu kan pensiun, teman-teman. Nah saya karena mikir, saya pengen sekali Tuhan kalau bisa usia pensiun saya itu saya tidak mau masuk ke operasional lagi, teman-teman. Jadi saya pengen benar-benar belajar untuk jadi alat Tuhan. Tuhan mau suruh saya apa gitu. Tahun umur 56 saya mau masuk ke situ, teman-teman. Nah ternyata tidak, teman-teman. Jadi Tuhan pengen saya tidak mau pasif hanya melayani yang seperti yang sifatnya sifatnya cuma formality aja. Tuhan rupanya pengen saya bagaimana tetap aktif kembali gitu, cuman dengan ya target yang berbeda, teman-teman. Jadi 2016 itu setelah saya aktif kembali di masa pensiun saya, ya aktivitasnya ada dua, teman-teman. Saya coba mengawasi jalannya usaha keluarga sebagai tambahan aktivitas itu. Jadi saya malah kebalik, teman-teman. Yang namanya usaha keluarga yang ada sekarang ini, teman-teman, saya cuma sebagai kayak fungsi komisaris aja, berarti kan non operasional gitu. Nah ini saya anggap ini tambahannya aja, teman-teman, aktiviti tambahan saya gitu. Ya seperti itu gitu. Nah adapun aktiviti saya yang membuat terobosan usaha baru gitu, yang lebih prioritaskan ya jadi alat Tuhan. Jadi untuk yang aktiviti saya pribadi, karena saya tergerak untuk aktif kembali, itu saya coba ciptakan ya bagaimana mencari bentuk usaha gitu, usaha baru yang di luar usaha keluarga yang ada,
yang terkait dengan ini, salah satunya vlog ini teman-teman. Bagaimana saya membuat vlog ini, bagaimana saya kaitkan di dalam vlog ini juga ada kaitan usaha, di mana usaha itu saya lebih fokus untuk kepentingan pengrajin gitu. Saya kaitkan semua teman-teman. Nah, sehingga waktu saya ketemu dengan pengrajin, saya juga bisa sharing, bisa. Nah, kalau sampai ini berhasil, berikan saya makin meluas teman-teman, dari visi misi saya usaha baru ini di kelas lokalan gitu. Nanti lama-lama kan akan berkembang kemana-mana teman-teman. Dan waktu ini berkembang, ya pasti dasarnya sudah bicara ya saya menjadi alat Tuhan dalam mengembangkan kerabat saya gitu, yang terkait dengan usaha saya. Begitupun juga yang terkait dengan supplier saya, ya dengan vendor saya, dengan teman usaha saya gitu, ya pasti akan terus berbau lebih ke arah rohani teman-teman. Nah ini yang saya harapkan, sisa usia saya itu saya mau minta, saya selalu selipkan dalam doa saya gitu, biar sisa waktu saya dalam hidup ini Tuhan coba beri kesempatan untuk saya mampu melakukan ya itu, kitab Matius gitu, kitab Matius ayat 6, pasal 6 ayat 33 itu yang kurang lebih bunyinya ya carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, barulah yang ditambahkan. Nah ini saya udah masuk ke dalam situ, berarti carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Saya coba praktekkan dengan terobosan usaha baru saya yang mengait dengan bagaimana menjadi alat Tuhan gitu. Nah adapun tambahannya yang tadi saya katakan, tambahannya ya saya minta Tuhan kalau bisa tolong Tuhan juga lindungi, bimbing gitu, kasih kemudahan kepada bisnis-bisnis, usaha-usaha keluarga saya teman-teman. Saya cuma minta itu aja sampai saya meninggal gitu. Saya ngarepin seperti itu. Ya saya tidak mengerti sampai berapa lama Tuhan mau pakai saya gitu dalam hidup ini. Cuman yang jelas ya sisa waktu sampai hari ini saya berjuang tetap ke situ teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan itu benar adanya di jalan Tuhan, tidak beda dengan itu. Dan saya juga ngarepin sekali apabila sampai saya salah, ya saya percaya Tuhan saya maha kuasa, sehingga apapun juga ya Tuhan bisa luruskan kembali kesalahan sayanya gitu. Cuman saya dari awal diniati memang dengan niat baik dan benar untuk mau taat melakukan firman Tuhan sampai saya meninggal dunia. Oke? Mungkin pagi ini saya cuma cerita ini, jadi saya cuma konversikan bahwa teman-teman jangan-jangan coba koreksi diri, jangan-jangan apa yang teman-teman lakukan sekarang dalam hidup ini juga sudah terjadi dalam firman Tuhan gitu. Nah yang sayang itu kan kalau seandainya teman-teman belum mengenal, belum mengerti akan firman Tuhan. Jadi teman-teman tidak ngerti ya waktu melakukan hidup sekarang ini apakah sesuai firman atau tidak gitu, karena tidak mengenal, tidak mengerti. Jadi teman-teman secepatnya coba kenali, mengertilah akan firman Tuhan sehingga hidup kita bisa disetel ke situ. Yang menyimpang dari firman Tuhan ya kita jangan lakukan itu. Nah tapi kalau yang sesuai dengan firman Tuhan mengandung resiko, ya kita harus berani tetap lakukan. Oke, mungkin pagi ini saya coba sharing seperti ini, mudah-mudahan ada gunanya, dan apabila ada gunanya terus di-share ke tempat lain atau diceritakan ke teman-teman lain atau keluarga lain gitu, sehingga ada manfaatnya lebih banyak untuk lebih banyak orang. Oke, see you, bye-bye. One minute to better life. Kedewasaan rohani akan prioritaskan keselamatan akhirat di atas prioritas kesuksesan duniawi yang seharusnya di mata awam itu dianggap irasional. Oke?